Gini bro, ya gue beruntungnya bro, Iya. karena gue dosen. Iya. Minimal ketika gue kuliah ada 100 orang lah yang dengerin gue. Iya. Mungkin sebagian tidur, sebagian gue nggak tahu. Iya. Tapi setidaknya knowledge ini gue sampaikan ke mereka. Karena gini, ya kalau kita di Islam itu kan adab mendahului ilmu ya bro. Iya. Nah sama, kalau kita hanya mengajarkan ilmu, maka teman-teman di sekolah bisnis itu anak-anak sekolah bisnis, dia doing the business without adab. They're doing the business dengan ilmu doang. Betul. Gitu. Dia ngomongin kapitalis Exactly. Gitu. Kan? Gue kasih tahu. Dia nggak mikirin deh, lu nanti mau jadi apa? Penting gua IPO gitu ya. Dan pada saat itu gua nikmatin ini ya gitu ya. Iya. Abis itu kita undang dia ke kelas kita sebagai figur yang sukses. Iya. Success story gitu. Iya kan? Gitu. Karena memang gini sih saya lihat ya. Satu, oke itu saya jadi mengerti sekali itu jadinya bro ya. Tapi yang kedua memang yang saya lihat yang kita rasakan kan hubungan emosional kan hampir juga nggak ada. Saya nih, karena gue nggak kenal dia juga gitu loh kan. Semua kan lewat teknologi. Jadi mungkin apa gue juga mungkin jadi apa ya? Perasaan gue juga misalnya pingin mengikutkan dia juga di dalam bagi hasil tadi. Apa gara-gara itu juga atau misalnya memang mungkin dianya sendiri yang kayak gitu. Atau ada nggak contoh? Ya, ada nggak yang contoh? Pada saat dia tadi sukses tadi itu, yang menjadi kapital dia tadi ini, tetap dia pertahankan gitu. Atau idealnya seperti apa lah secara teori bro, saya sebagai dosen gitu. Kalau ada satu mata kuliah bagus di sekolah bisnis nanti kalau anak bro masuk. Nanti gua suruh namanya negara dan bisnis bro. Oke. Negara tuh hadir untuk memfasilitasi pelaku ekonomi negara sebagai pengatur, regulator. Bisnis, satu lagi namanya ethics. Oke. Gitu. Negara tuh harus menggunakan powernya dia untuk memforce ethics supaya dipakai. Jangan sampai bisnis itu berjalan sesuai dengan market aja. Iya. Kalau sesuai dengan market ya kayak sekarang bro. Iya. Gitu. Cerita-cerita kita tadi yang berbungkus sharing ekonomi apapun, sebenarnya adalah akumulasi kapital kan. Iya. Gitu. Nah negara tuh hadir untuk memastikan bahwa begitu dia terakumulasi kapitalnya itu dipaksa dengan satu mekanisme untuk mendistribusikan kepada orang lain. Gitu. Dulu kita sebutnya namanya sosialisme. Iya. Terus kita benci banget seolah sosialisme itu berkorelasi positif terhadap komunisme. Iya. Itu gara-gara salah baca, itu kita populernya namanya Karl Marx ya. Iya, Karl Marx. Itu bro, kalau gue ini hanya pikiran nakal gue ya bro. Kalau saja kita baca bener-bener isi bukunya namanya Das Kapital. Kalau lo baca ya bukunya itu Das Kapital. Itu cerita mengenai bahwa dia tuh benci ketika ada revolusi industri, ya terjadi penumpukan akumulasi kekayaan kepada pemilik kapital. Ketika revolusi industri, si petani-petani ini berubah jadi buruh pabrik. Iya. Zamannya revolusi industri tahun 1814. Iya. Nah si Karl Marx melihat fenomena terjadinya akumulasi kekayaan yang ngumpul di segelintir orang pemilik kapital, di pemilik pabrik. Iya. Nah, dia pikir, ini harusnya nggak boleh nih. Pemilik kapital ini kalau sudah kaya, dia harus dipaksa oleh negara untuk mendistribusikan kekayaannya. Iya. Mekanisme yang paling clear adalah pajak. Gue mau ngomong itu tadi. Iya kan? Mekanisme yang paling lazim adalah pajak. Nah sekarang kita sendiri kadang-kadang ngasih tax haven kepada justru yang punya kapital. Iya, betul. Jadi yang harusnya menjadi mekanisme pendistribusi kekayaan malah kebalik. Iya. Itu sih bro. Jadi negara harus hadir melalui daya paksa atas otoritinya dia atas yang namanya ethics ini. Nah, ethics ini bentuknya macam-macam. Iya. Gitu. Kalau lo muslim ya pakai zakat. Iya, betul. Kalau negara yang agak sekuler ya pakai zakat. Iya. Pakai pajak. Pakai pajak. Ya. Nah, karena memang gini sih. Anggaplah misalnya ya. Kan ini juga jadi fenomena saya pernah kita bilang kampung ya. Kadang-kadang ada ketemu saya saudara kita kerja di mana nih deh misalnya kan, kerja ini sih pokoknya online aja gitu. Gue kadang-kadang juga mikir ini bisa survive tidak 10 tahun lagi ke depan. Iya kan? Pada saat misalnya kayak tadi tuh dia nggak tahu juga siapa bosnya. Mungkin sebulan 2-3 bulan masih oke aja ya atau berapa tahun gitu ya. Tapi ke depan kan dia hanya kan di situ ya. Pokoknya ambil sesuatu gitu ya, jual atau dia hanya perantara sedikit aja kan? Kan dia nggak mengerti circle ini. Iya, nggak ngerti. Pada saat misalnya dia nggak di backup oleh regulator, pemerintah gitu ya, atau kan yang bisa melakukan itu kan pemerintah mungkin ya. Pokoknya si yang bosnya tadi lah misalnya ya, tetap harus kamu kayak gini gitu. Misalnya kalau kita kan anggap misalnya sederhananya, gak usah jauh-jauh
Kata dia kapital kita tadi, kita nggak perlu lagi saya kayak Gojek, misalnya BPJS kita dari mana, kan gitu ya. Yeah. Nah, karena dia si ini juga nggak merasa itu karyawan dia, kan jadi nggak bukan ya. Iya kan, iya kan. Tapi pada saat misalnya si orang ini nanti ada sesuatu, siapa yang menolong dia? Yeah. Sementara dia nggak bisa lagi ngojek misalnya, kan gitu ya. Betul. Nah itu kepikir nggak gitu bro? Misalnya mungkin dari angka misalnya, apakah naskah akademi, mungkin juga ini kita agak jauh sedikit nih bicaranya ya. Mungkin juga saatnya perlu misalnya berikan undang-undang tentang startup lah gitu loh ya. Untuk menjaga ini gitu loh ya, sustainability ya. Betul. Karena kalau kayak tadi konsepnya kayak tadi, ngeri juga ya. Lama-lama nanti semua kan hanya sedikit orang aja nanti yang mulai. Exactly. Iya kan? Dan yang saya lihat itu akhirnya habitnya anak-anak muda itu ada kecenderungan malas juga. Nggak berusaha memproduksi gitu ya. Karena itu tadi, udahlah nggak usah capek-capek lah. Yeah. Lihat online aja bisa kok gitu. Yeah. Itu agak-agak ini juga saya worry juga gitu loh ya. Iya, iya. Yang bro worry kan, itu juga jadi concern di para pendidik. Kan kita sama-sama pendidik gitu. Mereka hidup dalam keadaan anak kita tuh nggak pernah ngerasain bagaimana pokoknya lahir bapaknya udah punya mobil. Jadi hidup dalam keadaan lebih enak lah. Ya. Nah, pasti itu jadi bentuk karakter kan bro. Ya kan. Waktu-waktu yang sulit itu membentuk orang-orang yang keras. Waktu-waktu orang keras itu membuat hidupnya akan mudah. Tapi waktu-waktu yang mudah bikin anaknya kita itu menjadi punya masa-masa yang sulit nanti. Jadi selalu akan siklusnya begitu. Nah, anak kita juga sama. Apa yang kita hasilkan dari fenomena digital itu membuat anak-anak muda tuh pengennya yang mudah-mudah aja. Tadi ngapain gue pusing-pusing faktor produksi harus ada labor, harus gue pakai teknologi aja, mending gue fokus aja belajar teknologi. Gitu. Mending gue fokus gimana supaya sosmed gue TikTok itu bisa bikin TikTok Shop, kemudian jualan di Instagram, lebih sederhana buat gue. Ketimbang gue mesti mikirin bagaimana produksi kayak Bro Giman nih di Dakara nih. Iya kan? Bikin pisang kan minimal lu mesti milih pisang yang mana. Mas cari mitra mitra yang supply lo pisang gimana itu kan proses yang menjemukan ya bro. Sampai prosesnya sampai akhirnya bisa sebesar ini kan perlu proses. Betul. Karena proses itu kayak pengennya di skip aja bro. Iya kan. Jadi mau nggak mau itu fenomena yang kita hadapi hari ini yang mungkin ke depan akan masih seperti itu dan gue belum tahu sampai kapan. Tapi itu fakta bro. Oke. Jadi catatannya Bro Baktia, startup ini berarti kalau boleh dikatakan mungkin apakah misalnya perlu terus misalnya dipromosi terus-terusan gitu ya, atau misalnya perlu diperketat gitu, gimana? Kalau gue bilang tadi ya, trinitasnya itu adalah negara, bisnis, melalui market, satu lagi ethics. Trinitasnya itu. Jadi menurut gue si negara pakai otoritinya untuk memforce ethics supaya ethics itu dipakai oleh bisnis. Kalau sekarang undang-undangnya itu adalah undang-undang kayak misalnya tadi cara di kita negara mungkin pajak yang paling doable gitu ya. Pajak harus adaptable nih terhadap situasi digital seperti ini. Gitu. Gue sedikit cerita gini. Betapa pajak kita ketinggalan ya. Kalau kita impor nih, ada satu PT Bahtiar nih, kita berdua bikin PT bro di sini. Habis itu terus kita bikin PT lagi di Cina sana nih bro. Udah gitu terus di sini ada manufaktur Cina. Kemudian kita trading di sini bro. Ketika kita trading kita kena PPN kan. Pajak yang terjadi adalah pajak untuk negara Cina karena di sana transaksinya. Terus PT ini bro sama kita kan satu holding ya. Kita delivery aja nih bro. Menghilangkan pajak impor bro. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Hanya biaya masuk aja gitu. Exactly. Kita cuma kena biaya masuk menghilangkan pajak impor. Kenapa? PT ini sama PT kita yang ada di Indonesia, PT yang sama nih bro, delivery kan jatuhnya. Oke. Nah artinya pajak nih mesti bisa adaptable terhadap situasi seperti ini misalnya. Atau tadi bro, kayak sekarang PPN dinaikin 11%. Buat gue sih nggak ada isu ya. Lebih menurut gue tuh nggak cukup strategis untuk melihat harusnya bukan dengan naikin angka bro, tapi objeknya yang lo pinter mesti nyari di digital tuh mana gitu. Itu sih menurut gue. Itu dulu sebenarnya, jangan orang yang udah jujur di awal-awal jadi ini kan gitu ya. Ambil dulu yang belum jujur. Iya kan. Itu situasinya bro. Jadi
cara memaksa ethics itu lewat pajak lah kalau di bisnis ya. Kalau yang lain ya macam-macam. Kayak kalau ini saya, kalau gue nih jadi presiden, lo Bro Kiman lah, gue doain jadi menteri perindustrian atau perdagangan gitu, jadi presiden gitu. Paksa bro, bikin peraturan bahwa digital nih, begitu lo IPO, keuntungannya lo harus bagi sama mitra lo. Ya gitu. Bikin aturan begitu. Itu maksud saya. Minimal dia ikut pemegang saham kan gitu ya. Jadi ya bakal nanti besar kecilnya ya itu kan adil tuh gak mesti sama kan gitu ya. Tapi seperti yang tadi, karena dia dari awal bagian yang ikut membesarkan, iya kan. Nah, dia juga harus market share tadi itu baru benar market share kan gitu ya. Sharing ekonomi. Nah, itu baru sharing ekonomi benar. Sharing ekonomi benar. Jangan hanya di awal-awal aja kan gitu ya. Aduh. Adik gua nih hampir 3 tahun main di dropshipper bro. Oke. Zaman dulu ketika kita masih e-commerce Shopee itu, ketika dia campaign free ongkir, kan dia termasuk e-commerce yang free ongkir awal-awal kan? Iya. Gara-gara free ongkir itu, berarti kan dia bakar duit untuk menalangin yang free ongkirnya itu kan, ya kan? Nah itu membuat akhirnya para pengunjung kayak kita yang mau beli datang, para merchant yang mau jadi penjual toko di situ juga datang. Oke, tapi kan datanya yang punya kan Shopee bro. Iya. Nah data ini yang akhirnya dimonetize, yang gue bercerita di sesi yang sebelumnya gitu. Nah ketika dimonetize, para pelaku UMKM yang masuk ke Shopee ini, yang gue anggap tadi istilahnya babat alas gitu itu saat ini udah kalah bersaing dengan grupnya mereka yang impor langsung barang ke situ. Nah sekarang impornya kan gue bilang tadi 90%. Nah teman-teman yang babat alas ini populasinya tinggal 10%. Dan itu pun toko-toko besar, bukan lagi UMKM lagi. Gitu. Itu kan di situ perlunya tadi apa? Ethics itu ya. Ethics. Gitu. Oke. Jadi manusianya lagi ya. Istilahnya jangan terlalu serakah lagi deh. Cuman gini bro, ethics itu tidak boleh normatif, tapi harus regulatif. Iya, itu. Yang bisa menguji itu sebenarnya regulatif. Betul. Jadi kayak kita nih bro jalan-jalan ke Singapura, seperokok apapun kita, jadi mikir ngerokok di sana karena dendanya kan bro. Dan disiksa. Disiksa. Oh gitu. Kalau kita ngerokok disiksa kan. Kalau sini dikasih tempat. Nah itu bro. Tapi orang yang sama nih bro, begitu balik ke Indonesia bisa bebas dong. Maksudnya artinya bukan karena value kita beda ketika kita ke Singapura sama di Indonesia, tapi kan karena regulasinya yang berbeda. Exactly. Makanya ethics ini harus dibuat dalam bentuk regulasi. Di kita ajaran agama Islam itu kan bicara etik semua kan, gitu. Ini harus dipaksakan dalam bentuk regulatif. Kalau nggak terregulatif, ya at the end akan jadi normatif dan nggak punya daya paksa. Kalau nggak punya daya paksa, keadaannya kayak sekarang. Saya cerita unik. Google bro. Kalau gue Google Kiman gitu muncul nggak kira-kira? Muncul. Pasti muncul bro. Nah, lu punya hak nggak untuk menghilangkan nama lu dari Google? Tapi bingung juga gimana? Ada bro. Di Eropa itu dia punya undang-undang Eropa yang bisa request. Orang itu request saya mau di delisting dari itu. Tahun 2015 itu Google baru mendelisting kira-kira 1/4 yang minta. Bisa loh bro. Tapi Indonesia ada undang-undangnya gitu. Iya dan ini juga gitu. Makanya memang pada saat saya akhirnya sekarang jujur aja agak di luar itu gitu ya. Memang harus hati-hati kita upload di jejak digital ini gitu ya. Karena untuk memverifikasi itu susah kita. Enggak maksudnya gitu loh. Enggak ada yang menurut maksudnya tempat gitu loh ya. Kita untuk komplain atau yang itu udah di-delete deh gitu loh. Agak berat gitu kan. Ya, padahal di Eropa ada undang-undangnya, bro. Dan I don't think di Indonesia ada undang-undang itu. Padahal ketika dia menaruh nama lo di situ, kan dia bisa memonetize lo punya data. Udah pasti. Tapi sekarang kan kita agak susah gitu loh ya, karena kadang-kadang tiba-tiba udah ada aja di situ. Atau gini lah, lo jadi presiden. Yang Google setiap kali ada orang nyari nama Kiman dapat Rp5 dong. Itu loh. Berarti kan lo pakai data gua untuk memberikan informasi ke orang dan orang itu mendapatkan sesuatu benefit, sementara orang yang dicari kayak Bro Kiman gak dapat apa-apa. Iya, gak dapat apa-apa. Benar. Karena sekarang gini kok, saya kita mau diundang di mana? Kok tahu ya data dia? Ya tapi mungkin kita sekarang udah ngerti. Oh dia pasti cari di Google. Ya tapi kan gua gak dapat apa dari Google. Exactly. Masih mending YouTube bro. Masih ada AdSense. YouTube gitu ya, masih ada ini kan gitu ya. Iya. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak terlalu mengerti, itu kan ya boleh dikatakan otoritas mereka kan gitu ya. Iya.
Oke. Nah sekarang kalau algoritmanya yang menentukan bukan dulu kan bro? Bukan. Si YouTube kan. Sekarang gini, dengan subscribe misalnya Dakara Coffee subscribe 1 juta amin gitu ya. Iya. Terus lo dapat dari 1 juta tuh 1 miliar gitu per bulan. Kira-kira nih ketika algoritmanya dirubah lo cuma dapat 800 juta, lo bisa komplain nggak bro? Nggak bisa, berat. Nanti kita langsung malah di apa istilahnya tuh di blok sama dia kan? Exactly. Nggak bisa apa-apa kan? Gitu kan? Exactly. Hak-haknya kan mereka di mereka gitu loh. Dan si YouTube bilang bahwa podcast kita, upload file kita itu adalah sebuah sharing ekonomi. Lo kan dapat AdSense. Iya. Tapi lo nggak bisa bayangin bahwa sedemikian orang beriklan di YouTube dapat uang sedemikian banyak dan lo nggak tahu proporsi misalnya iklan itu 10 rupiah. Apakah lo dapat 1, setengah, 0,3 nggak tahu gitu tuh. Dan ini kan menjadi fenomena, saya kasihan ya. Maksudnya gini, kasihan juga misalnya kita udah bukan lagi rahasia umum, banyak teman-teman ini yang kita rasakan dia yang terus berusaha bisa bikin YouTube ini gitu loh kan, seperti yang tadi itu kan, dia berharap mendapat kan gitu ya. Padahal setelah dia udah mengeluarkan sekian rupiah sebenarnya yang menikmati yang tadi itu ya, yang bos-bosnya. Exactly. Karena nggak dapat kita penjelasan kan akan seperti ini, bisa berubah. Dan lebih ngeri lagi bro, kalau tadi kita bicara ilmu nggak pakai adab. YouTube itu kan algoritmanya yang penting banyak yang nonton kan bro. Iya. Jumlah yang viewers, jumlah yang subscribe gitu. Betul. Kira-kira kalau viral, tapi viralnya negatif nih misalnya. Viral gara-gara babi ambu. Viral gara-gara apa namanya nama Muhammad boleh. Miras misalnya gitu. Trafficnya akan besar bro. Pasti. Apakah traffic besar itu punya dampak negatif atau positif? Bukan urusan dia. Karena yang penting uangnya masuk. Exactly. Nah, lo bisa lihat bahayanya nggak? Bukan hanya sekedar si pemilik platform yang di atas ini secara makro dia bisa melihat, tapi dia udah nggak peduli. Yang penting trafficnya banyak. Gitu loh. Gitu. Makanya benar itu. Makanya kita kontennya bagus-bagus juga. Sebenarnya kalau mau melejit memang harus begitu. Bikin konten yang aneh-aneh dikit. Tapi jadi nggak bertanggung jawab. Iya tadi makanya saya setuju bro. Saya etik lah ya. Etis punya daya paksa. Iya dan harus pakai regulasi gitu. Regulasi, jangan normatif. Iya menarik nih teman-teman Dakara TV ya. Makasih loh Bro Baktiar. Sama-sama. Ini hebat sekali nih. Jadi pokoknya nanti kapan ada waktu kita lanjutkan lagi obrolannya ya. Supaya tadi kan anak lu masuk sekolah bisnis. Iya. Dia lihat sampel dosen sekolah bisnis kayak gini lah. Ini doktornya 2 nanti Bro Baktiar. Nah, terima kasih ya teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bro Baktiar ini dosen sekolah bisnis IPB kita bermanfaat dan juga untuk adik-adik mahasiswa atau juga adik-adik SMA yang mau ke mahasiswa gitu ya sekalian promosi gitu ya. Saya kira sekarang sekolah bisnis IPB itu boleh dikatakan oke lah gitu ya. Jadi jangan ragu gitu ya untuk masuk sekolah bisnis IPB, dan nanti kalau di masuk sekolah bisnis ditemui Pak Baktiar gitu. Siap. Saya sih walaupun temannya kemampuannya jauh lah, tapi kita harus banyak belajar gitu ya. Wah, merendah nih bro. Oke. Ya, ada lagi yang mau sampaikan bro? Nggak, thank you. Oke. Thank you sudah ikut sharing di sini. Siap ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.